Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Tidak semua masalah yang kita alami di dunia ini dapat diatasi dengan mudah. Biarpun kita berusaha sekuat tenaga dengan mengerahkan segala kemampuan atau mengorbankan semua yang kita miliki, tetap saja ada masalah-masalah tertentu yang tidak terselesaikan. Saat berada dalam kondisi seperti ini, lantas apa yang harus kita lakukan? Menjadi kaum fatalis yang menerima nasib begitu saja tanpa ada usaha lagi? Tentu saja tidak seperti itu. Kita dicipta oleh Allah bukan untuk menjadi pecundang, tetapi pemenang. Maka, bila seluruh usaha manusiawi menemui jalan buntu, satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk menjadi pemenang adalah lebih serius lagi berpasrah kepada Allah. Satu titik ragu dalam hati akan membuat mujizat itu sulit terjadi. Semakin Allah diandalkan, Dia tidak akan pernah mengecewakan. Para saudara dan saudariku, usai menampakkan kemuliaannya di atas gunung, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk kembali ke tengah kebersamaan dengan para murid yang lain. Yesus tidak membiarkan mereka terus berada dalam situasi transfigurasinya, karena Yesus ingin agar mereka menjadi saksi bahwa Dialah Mesias yang akan datang untuk menggenapi janji keselamatan yang telah diwartakan oleh para nabi dari masa ke masa. Yesus hadir untuk menjamin kebaikan hidup manusia. Maka percaya kepada Yesus adalah kunci keselamatan. Atas dasar ini, tidaklah mengherankan jika dalam kisah Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 29, ada orang tua yang datang membawa anaknya yang kerasukan roh jahat kepada Yesus. Kondisi anak itu sangat mengkhawatirkan karena roh jahat yang ada di dalam dirinya sering memberontak dan berniat membinasakannya. Menurut penuturan orang tuanya, kondisi seperti ini sudah lama terjadi sejak masa kecil anak itu. Sebagai orang tua, ia telah menempuh berbagai cara demi kesembuhan anaknya. Tetapi semuanya itu belum berhasil. Maka semula ia memohon bantuan dari para murid. Namun sayangnya para murid pun tidak mampu. Sehingga kini ia cuma berharap kepada pertolongan Yesus semata. Keyakinan orang tua ini tentu sangat dihargai oleh Yesus. Tetapi sekedar menemui Yesus tanpa disertai iman belumlah cukup memberi bukti penyerahan diri yang utuh kepada Allah. Di balik kata-kata permohonannya kepada Yesus, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami," sebenarnya masih tersirat keraguan dari orang itu. Maka Yesus menggugat keraguannya dengan berkata, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Mendengar ucapan Yesus ini,
orang tua si anak itu pun menyadari kekeliruannya tadi. Satu titik ragu dalam hatinya hanya akan menunda mujizat itu terjadi. Untuk itu, ia segera mengakui imannya yang total kepada Yesus. Dan Yesus pun menjawab harapannya dengan mengusir roh jahat dan memberi kesembuhan bagi anaknya. Para murid yang melihat peristiwa ini tentu juga makin diperteguh imannya. Namun, mereka masih bingung atas ketidaksanggupan mereka dalam mengusir roh jahat tadi. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Artinya, para murid memang tidak akan pernah mampu jika hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka harus melibatkan kuasa Allah, dan tidak ada cara terbaik untuk mendekati Allah selain dengan berdoa. Santo Padre Pio pernah berkata, "Prayer is the key which opens God's heart." Hanya dalam doa, Allah mudah untuk ditemui dan dimohonkan rahmat-Nya. Maka dari itu, para saudara dan saudariku, jangan pernah meragukan kuasa Allah di dalam hidup ini. Allah mencipta dan menempatkan diri kita di tengah dunia ini, tentu dengan penyertaan-Nya, sehingga jangan pernah merasa sendirian. Bila kini kita sedang diliputi masalah, segera temukan Allah dalam doa. Katakan semua usaha yang telah kita lakukan dan berpasrahlah kepada kehendak Allah. Terang iman akan menuntun kita untuk melewati kegelapan masalah itu dan akhirnya mengantar kita kepada keselamatan dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian.